Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, ketika video ini diambil, eh, kita akan berkenalan terkait dengan manajemen referensi digital, yakni berkenalan dengan Publish or Perish dan Mendeley atau Zotero. Bersama saya Zulfa Fidiansyah, pengajar program studi S1 Ilmu Pustaka dan Informasi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Bagi teman-teman yang mungkin sudah mengenal dan atau mungkin menggunakan Publish or Perish dan juga Mendeley atau Sutero mungkin sudah tahu ya bagaimana tools ini sangat membantu para peneliti terutama dalam melakukan penelitian ya, penulisan penelitian ilmiahnya. Oke, kita akan berkenalan terlebih dahulu di pagi hari ini. Pertama-tama apa sih manajemen referensi digital itu? Ya, manajemen referensi digital adalah proses yang melibatkan pencarian, penemuan, penyimpanan, dan penemuan kembali. Di mana ketika kita hendak meneliti atau menuliskan sebuah artikel ilmiah, kita tentu membutuhkan yang namanya referensi ya, sebagai bahan kutipan untuk mendukung penulisan kita. Nah, dalam prosesnya banyak sekali referensi yang dibutuhkan dan ketika kita tidak memfilternya, kita akan dengan mudahnya untuk menyimpan mungkin di dalam folder laptop kita sehingga bisa bercampur antar referensi yang bisa jadi itu belum bisa kita gunakan ya atau tidak kita gunakan sebagai referensi di penelitian. Sehingga nanti imbasnya adalah para peneliti mengalami kebingungan apabila itu tidak di manage ya, atau tidak didata. Nah, pada kesempatan ini kita akan memilah dua tools di mana tools Publish or Perish itu bisa digunakan dan Mendeley atau Zotero juga bisa digunakan secara bersamaan ya. Bisa kolaborasi antar tools tersebut gitu. Oke. Kemudian nah, kita bisa melihat dari sisi kiri dan kanan ya. Bagi yang belum mengenal Publish or Perish dan juga Mendeley Zotero, nah, apa sih Publish or Perish itu? Ya salah satu tools yang bisa dengan cepat membantu kita sebagai peneliti untuk menemukan referensi yang kita butuhkan gitu. Sedangkan Mendeley Sutero adalah manajemen tools yang bisa digunakan untuk memanage referensi yang bisa, dikumpulkan dan juga untuk citasi. Di sisi kiri, ketika kita hendak mencari dan menemukan referensi yang kita cari, kita bisa menggunakan Publish or Perish. Ya, apabila nanti sudah mendapatkan referensinya, baru kita bisa menggunakan Mendeley atau Zotero sebagai media penyimpanan dan juga penemuan kembali di kepentingan citasi di penelitian kita. Nah, terkait dengan sumber referensi digital banyak sekali ya teman-teman. Nah, bisa dari Sundirect atau WOS, ya, Web of Science, Google Scholar yang paling banyak ya dilakukan sebagian besar mahasiswa kita. Kemudian Scopus, Westlaw, PubMed, dan Crossref. Tentu di luar ini juga masih banyak eh, sumber referensi digital yang bisa digunakan ya. Nah, dalam pencariannya banyak cara yang bisa digunakan ya, mulai dari cara biasa yaitu melakukan entry kata atau frase, kemudian bisa menggunakan boolean ya, boolean logic dengan menambahkan and or not. Misalkan di kata and ya, kita menggunakan hukum jaminan gitu. Kalau kita menggunakan kata biasa hukum jaminan, tentu yang keluar nanti bakal banyak, sangat banyak. Tapi ketika kita sudah menggunakan strategi ya, menggunakan boolean and or not, nah bisa jadi hasilnya lebih sedikit. Ya, dan itu merupakan salah satu langkah untuk mempercepat pencarian.
hukum dan jaminan gitu ya. Nanti bisa keluar kata kunci hukum dan juga jaminan. Bisa juga kita menggunakan kata or, ya, hukum waris misalkan. Jadi yang keluar nanti hukum atau waris. Nah, kemudian frase kata dengan kata misalkan perjanjian kerja lisan. Nah, di sini kita bisa memberikan pagar ya dengan tanda petik di depan dan di akhir. Perjanjian kerja kita pagari, kita tutup dengan tanda petik, kemudian N, dan kemudian lisan gitu. Kemudian kita bisa menggunakan strategi ganda ya, and dan or misalkan. Frasa kata dan kata atau kata. Gitu. Misalkan service charge and hotel ya, or Yogyakarta. Jadi bisa mengkombinasikan antar boolean tadi ya, antar strategi yang lebih dari satu. Kita juga bisa menambahkan kata strip, ya, artinya tidak service yang tidak termasuk di charge-nya gitu. Nah, kalau lebih seperti itu untuk strategi pencariannya. Nah, ini adalah tampilan dari Publish or Perish, ya, tools yang bisa membantu kita mencari lebih cepat. Sebenarnya banyak sekali tools yang bisa membantu kita, ya, apalagi sekarang sudah masuk era AI. Tapi di sini kita akan berkenalan dengan Publish or Perish, di mana dengan menggunakan Publish or Perish kita bisa masuk untuk mencari lewat Crossref, kemudian Google Scholar, bisa lewat PubMed, bisa lewat Scopus, Semantic Scholar, ya, OpenAlex, dan WOS. Hanya saja di dalam Publish or Perish ini ada maaf, tanda bintang ya. Artinya kalau misalkan bintang satu itu free data source, artinya kita tidak perlu berlangganan ya. Kita bisa masuk dengan mudah. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, kita coba masuk di Google Scholar ya. Kita bisa masuk di Google Scholar, kita masukkan Library Anxiety Students ya, kata kunci biasa ya, tanpa ada boolean logic tadi. Nah, dengan memasukkan kata kunci ini, kita bisa lihat hasil yang keluar dengan waktu 0,04 detik, ya sekitar 2.760.000 dokumen ya. Dan mungkin di kelemahan Google Scholar adalah dia per page ya. Dengan sebanyak itu, dan kita masih belum tahu apakah referensi ini relevan dengan penelitian kita atau tidak. Nah, tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, coba kita menggunakan Boolean tadi. Nah, kita menggunakan N ya, misalkan di sini Google Scholar, kita mencari Library Society and Students. Nah, di sini hasil yang keluar jauh berkurang secara signifikan ya, karena kata kunci yang dimasukkan ada dua ya, ini Library Society dan juga Students. Nah, di sini muncul 2.890 hasil dalam waktu 16 detik dari range tahun 2013 hingga 2023 ya, sebagai contoh. Nah, kemudian kita bisa lebih leluasa dan lebih cepat untuk memilih referensi yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, ini adalah tampilan dari Publish or Perish tadi. Setelah kita menggunakan atau memasukkan kata kunci dengan strategi Boolean ya, menggunakan kata N ya. Kita tadi bisa memilih Google Scholar, kita masuk, kita klik, kemudian kita masukkan kata kuncinya yang di sini, dan kita bisa set maksimum number of result-nya ada mulai dari 200 ya. Di sini kita menggunakan 1000 di tahun 2013 hingga 2023. Nah, hasil yang keluar seperti ini. Nah, di penemuan ya, setelah keluar hasil yang kita search ya tadi, nah kita bisa memilih dari title-nya ya di tengah ini.
Ini sama dengan Google Scholar tadi, cuman bedanya di sini udah terbingkai, udah terlist ya, terdaftar gitu. Nah, kita bisa melihat kira-kira mana yang eh, cocok dengan penelitian kita ya. Tetap kita bisa membukanya ya. Kita bisa melakukan klik kita yang ada di sorot warna biru ini, kita klik. Kemudian di kanan bawah kita bisa open full text versionnya. Kita bisa lihat. Nah, setelah diklik tadi di pojok kanan bawah muncul dokumennya ya. Ya, tampil di browser yang kita gunakan. Ya, di sini saya klik Prevalence of Library Anxiety among undergraduate medical students. Nah, apabila dengan menggunakan cara konvensional, kita bisa melakukan pengunduhan di pojok kanan atas. Tapi ketika kita menggunakan tools Mendeley atau Zotero, kita bisa langsung memasukkan ke dalam library Mendeley atau Zotero. Dan nantinya kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan ketika kita mau atau hendak untuk mensitasi referensi ini. Nah, selain kita melakukan cara konvensional, kita juga bisa menggunakan eh, penyimpanan menggunakan Publish or Perish ya. Ya ini dengan save result di sebelah kanan ya. Kemudian kita bisa pilih result as bibtex ya. Yang nantinya file yang tersimpan ini kita bisa panggil menggunakan tools Mendeley atau Zotero, di mana nanti otomatis bisa masuk ke library-nya. Jadi ada banyak cara untuk memasukkan ke library-nya. Nah, ini dia, Reference Management Tools, Mendeley dan Zotero. Ini dua tools ya, Mendeley dan Zotero. Boleh pilih salah satu. Dan misalkan ada pertanyaan, lebih enak mana, Pak? Nah, itu sama halnya kayak lebih enak soto atau rawon gitu. Nah, itu sesuai selera masing-masing. Dan masing-masing punya plus minusnya gitu. Nah, ini tampilan Mendeley ya, Mendeley Desktop. Seperti ini, yang di tengah ini adalah referensi yang sudah masuk ke dalam library-nya. Kemudian dalam pengenalan ini, proses instalasinya, saya memberikan gambaran ada empat hal besar yang setidaknya harus ditempuh, dilakukan atau didapatkan untuk menggunakan Mendeley ya. Yakni ada Mendeley Desktop, kemudian Mendeley Reference Manager, dan yang ketiga install web importer yang kita bisa nanti meramban langsung dari browsernya, dan keempat Microsoft Word plugin. Nah, bisa ditanam di Word gitu ya. Jadi ketika sudah tertanam itu bisa enak nanti untuk melakukan citasinya. Nah, kemudian nah tadi ya file bibtex dari publish or perish yang sudah diunduh, kita bisa melakukan import ya di Mendeley-nya ya. Kita panggil file yang sudah diunduh tadi bibtex-nya, dan setelah berhasil masuk ke dalam library Mendeley-nya. Kemudian ini adalah tampilan dari Zotero ya, kurang lebih sama. Yang di tengah ini adalah library Zotero. Di sebelah kanan adalah metadata dari referensi yang sudah dimasukkan ke dalam library-nya. Dan kalau di Zotero kurang lebih ada tiga hal yang harus dilakukan ya, ini atau didapatkan ya. Ya, Zotero desktopnya, kemudian install to browser, dan yang ketiga Microsoft Word plugin. Jadi stepnya hampir sama ya, di mana kita dapatkan dulu tools-nya ya, kemudian kita tanamkan di dalam browser ya. Teman-teman bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan browser yang lain ya, nanti ada opsinya. Nah, kemudian di Microsoft Word plugin ini lagi-lagi ditanamkan ke dalam Microsoft Word tempat pengerjaan artikelnya ya. Jadi ketika melakukan citasi nanti sudah terhubung dengan Zotero-nya. Sama seperti Mendeley tadi. Nah, di sini sama ya, ketika tadi kita sudah menyimpan apa namanya bibtex-nya tadi ya dari Publish or Perish.
Nah, di penyimpanan di Zotero ini kita bisa panggil, bisa import, kita masukkan ke library Zotero, finish. Nah, jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Kita melakukan pencarian itu dan penemuannya melalui publish or perish. Kemudian kita melakukan penyimpanan dan penemuan kembali di tools Mendeley atau Zotero. Nah, tidak hanya melalui publish or perish sebenarnya, tapi langsung melalui sumber digital tadi ya, sumber referensi digital, ScienDirect, Google Scholar, gitu. Di sini ada Weslow, Hand Online itu di bidang hukum, kemudian di PubMed di bidang kesehatan ya. Itu bisa langsung kita cari dari sana dan kita temukan referensi yang kita butuhkan dari sana juga dan kita bisa langsung melakukan penyimpanan dan penemuan kembali di Mendeley atau Zotero. Nah, misalkan di Scopus ya, di sini kita bisa melihat Mendeley dan Zotero yang sudah ditanamkan di browser ya. Nah, di sini eh, logo dari Zotero akan berubah-ubah ya. Ini ketika dia mendeteksi adanya artikel atau buku atau video. Nah, gambarnya akan berubah. Ada yang kertas, menyesuaikan dengan referensi yang ditemukan. Dia akan berubah jadi buku ketika itu adalah e-book dan berubah menjadi kamera apabila dia eh, ketika kita sedang membuka video gitu, YouTube misalkan. Gitu. Nah, sedangkan di sebelah kanannya itu logo Mendeley ya. Mendeley yang sudah dipasang atau ditanamkan di dalam browser. Nah, misalkan kita mencari di Scopus dengan kata kunci yang sama ya, menggunakan strategi Library Society and Students. Nah, ini Mendeley dan Sudirmannya sudah terpasang. Kita bisa langsung klik salah satu yang kita gunakan ya tools entah itu Zotero atau Mendeley. Monggo. Seperti itu. Nah, terkait dengan penemuan kembalinya, ketika kita sedang melakukan penulisan atau pengerjaan riset kita gitu di Microsoft Word, tentu kita akan berhadapan dengan citasi ya, merujuk pada referensi yang kita gunakan tadi. Jadi setelah terkumpul eh, referensi yang digunakan ya, mirip kita belanja di e-commerce itu, di sebuah marketplace, kita masukkan ke keranjang. Nah, analoginya Mendeley Zotero itu mirip keranjangnya gitu. Kita belanja dulu referensinya, kita kumpulkan. Nah, untuk memanggil atau membuka apa yang sudah masuk di dalam keranjang tadi, nah ini gambarannya adalah di misal di Mendeley ini kita bisa insert citation gitu. Kita klik di situ. Nah, untuk memanggil dari Mendeley melalui Word ya yang sudah terpasang Mendeley. Kemudian untuk penemuan kembali kepentingan citasi menggunakan Zotero. Nah, di sini sudah terlihat di atas ya. Dia sudah muncul kata Zotero di sini dan kita bisa memilih add atau edit citation ya. Nah, nah, keunggulan dari penggunaan tools ini kita juga bisa membuat daftar pustaka ya, bibliografi secara otomatis. Jadi ketika kita sudah melakukan citasi menggunakan tools ini, Zotero atau Mendeley, kita secara otomatis juga bisa nanti keluar secara otomatis daftar pustaka yang kita citasi ya, kita kutip gitu. Nah, kurang lebih pengenalan tiga tools berarti ya, eh, Publish or Perish, kemudian Mendeley, kemudian Zotero, eh, bisa kita gunakan dengan baik ya, karena dengan kombinasi ketiga tools itu dapat membantu kita dalam pengerjaan riset atau penulisan karya ilmiah ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman bisa mencobanya ya di tempat masing-masing. Eh, untuk pagi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.